Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program pembahasan soal fisika. Di video kali ini kita akan bahas soal-soal fisika tentang vektor. Baik, langsung saja kita bahas soal vektor, soal yang pertama. Jadi misalkan di soal yang pertama ini ada seorang anak berjalan 4 meter ke barat. Dia berjalan 4 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter. Dan belok lagi ke timur sejauh 20 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah apakah A 10 meter, B 16 meter, C 20 meter, D 23 meter, atau E 36 meter. Maka untuk melihat perpindahan anak ini, yang perlu kita harus gambarkan dulu modelnya. Jadi dia bergerak misalkan 4 meter ke barat. Jadi dia ke sini ke barat 4 meter, di sini 4. Kemudian dia ke selatan lagi 12. Berarti ke bawah ini 12. Mohon maaf kalau tidak lurus. Ini 12 meter. Kemudian dia bergerak lagi 20 meter ke arah dari posisi awal ke timur. Berarti dia ke sini. Nah, ini 20 berarti lebih panjang dari di atas 20. Nah, berarti di sini titik awalnya, ini titik akhirnya. Maka kalau kita bicara perpindahannya adalah yang ini. Oke. Jadi ini adalah perpindahannya. Jadi bagaimana menghitung? Jadi menghitung perpindahan dari posisi awalnya, kalau kita lihat, kalau saya tarik garis ke sini, jadi ini 12, ini bisa jadi model Pitagoras, berarti di sini karena ini 4, otomatis ini 16. Nah, maka ada triple Pitagoras 12, 16. Maka panjangnya ini pasti lebih besar dari 12 dan 16. Tidak mungkin lebih kecil, berarti 10 sudah salah, 16 sudah salah. Jadi antara 20, 23, atau 36. Maka garis ini resultannya sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2. Ini di akar ya. Nah, sesuai dengan teorema Pitagoras, sisi miring itu sama dengan akar dari kuadrat masing-masing sisi tegaknya. Jadi seperti ini. Ini resultannya 12 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2. Kalau kita mau hitung secara matematis, boleh dibuat seperti ini. Bisa kita buat modelnya seperti ini. 12 pangkat 2 kan 144. Atau bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. 4 pangkat 2 bisa dibuat 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Nah, ini kita kalau mau buat distribusi seperti ini. Sehingga hasilnya seperti ini kan teman-teman sekalian, ini jadi sama saja di atas. Jadi pangkatnya kita keluarkan seperti ini. Sehingga hasilnya nanti ini 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 kan ini hasilnya 5. Ini akar 4 pangkat 2 kan hasilnya 4. Jadi hasilnya nanti 4 kali 5. Hasilnya adalah 20. Jadi ini model matematikanya. Kalau ini kita sederhanakan teman-teman sekalian. Jadi ini 4 pangkat 2 ini kan 16. Kemudian ini 16 kali 16. Kemudian 16 kali 9 kan 144 juga ya. 9 kali 16 144. Atau boleh juga ini langsung. Jadi boleh ini langsung juga 12 pangkat 2 144. 16 pangkat 16 pangkat 2 berapa ya? Silahkan dihitung. 16 pangkat 2 hasilnya sama dengan 200 berapa ini? 256 ya. Oke, 256. Hasilnya nanti akar 400, hasilnya 20. Baik, itu ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang kedua. Misalkan seorang anak ke sekolah naik sepeda dengan lintasan seperti pada gambar ini. Ini rumahnya, kemudian tujuannya ini sekolahnya. Besar perpindahan anak tersebut dari keberangkatannya sampai tiba di sekolah adalah apakah A 300 meter, B 400 meter, C 500 meter, D 700 meter, atau E 900 meter. Jadi anaknya bergerak ini 500 meter,
300 meter, kemudian ini 100 meter, teman-teman sekalian. Jadi otomatis perpindahannya dari sekolah, kalau kita lihat sketsanya, ini dari ini ke sini. Nah, ini bisa kita buat garis di sini tegak lurus, otomatis ini 300, karena ini 100, ini tadi 500, semuanya berarti 500 kurang 100, ini 400. Oke. Maka perpindahannya adalah garis yang ini. Jadi ini teori triple Pythagoras, ini 300, 400. Otomatis sisi miringnya itu di atas 300 atau 400. Berarti 300 pangkat 2 akar 300 pangkat 2 ditambah 400 pangkat 2. Ini triple Pythagoras ya, 3, 4, 5. Otomatis nanti didapat resultannya 500 meter. Jadi 3, 4, 5. Ini sudah kita tahu. Ingat itu salah satu triple Pythagoras. Kalau di sini 3, di sini 4, maka di sini 5. Kalau ditambah 2 0, kalau ini 30, ini 40, maka ini 50. Kalau ini 300, ini 400, maka ini 500. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini sekarang ini gambar model analitis. Perhatikan gambar berikut. Kita lihat baik-baik gambarnya, teman-teman sekalian. Ini yang ditanyakan besar resultan ketiga gaya tersebut. Ini ada 3 gaya, F1, kemudian ini F2, F3. Sebagaimana di pembukaan awal, kalau kita ingin menghitung gayanya, jadi yang perlu kita hitung dulu adalah jumlah gaya di sumbu X dan sumbu Y. Karena F2 dan F3 sudah berada di tepat sumbu, ini F2-nya di sumbu X dan F3-nya di sumbu Y, maka kita cari saja F1 ya, F1-nya ke sumbu X, berarti ini adalah F1X. Jadi, itu nilainya sama dengan F1, karena dia di samping cos 30. Ini nilai cos 30, nilai kosinus 30 itu sama dengan 1/2 akar 3. Jadi 1/2 akar 3, 1/2 akar 3 dikali 4, berarti hasilnya adalah 2 akar 3. Jadi 4 dibagi 2 itu hasilnya 2 akar 3. Berarti F1X sudah dapat. Kemudian pengaruh F1 di sumbu Y disebut F1Y. F1Y. F1Y sama dengan F1 sin 30. Sin 30 derajat itu sama dengan 1/2, betul ya. Jadi F1 kali 1/2 hasilnya 2 Newton. 1/2 kali 4, 2. Sekarang kita hitung di sumbu Y. Jadi di sumbu Y ini sudah jelas. Jadi ini 2 positif, ke bawah negatif. Jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0. Berarti di sumbu Y ini gayanya 0. Jadi tidak ada gaya di sumbu Y. Kemudian yang kita hitung adalah di sumbu X. Ini 2 akar 3 yang positif. Kemudian 6 akar 3. Berarti di sumbu X-nya itu sama dengan plus 2 akar 3. Mohon maaf, 2 akar 3 dengan min 6 akar 3. Karena ke samping ini minus. Berarti karena bilangan pokoknya sama-sama 3, kita tinggal jumlahnya plus 2 dengan min 6. Atau 6 kurang 2 sama dengan minus 4 akar 3. Tanda minus ini menunjukkan arah. Berarti gayanya sebesar 4 akar 3 ke kiri ya. Atau ke barat ya. Ini ke barat. Kemudian yang ditanyakan adalah resultannya. Resultannya itu tadi adalah akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Karena Y-nya sudah 0, ini kita tinggal akar baru dipangkat 2 kan. Berarti sisa ini sama dengan 4 akar 3 pangkat 2. Kemudian diakar lagi. Jadi 4 pangkat 2 hasilnya 16. Akar 3 pangkat 2 sama dengan 3. Diakar. 16 kali 3 sama dengan 48. Kemudian diakar. Akar 48 berapa? Jadi kita bisa lihat kalau ini 0 sudah salah. 2 akar 3 itu sama dengan akar 4. 2 pangkat 2 kali 3 berarti akar 12, ini salah. Jadi akar 48 itu sama dengan
Ini 4 kali 4, 16 kali 3, 48. Berarti 4 akar 3. Otomatis ini salah. Akar 48 itu sama dengan 4 akar 3. Dimana didapatkan dari sini 48, 16 dikali 3. Nah, karena 16 bisa ditarik akarnya. Akar 16 sama dengan 4 akar 3. Tetap ya, tidak bisa ditarik akarnya secara bulat. Baik, itu untuk soal yang kedua. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, sekarang misalkan ada acara gerak jalan, soalnya ini. Ada acara gerak jalan sehat, peserta menempuh lintasan dari titik start O ke garis finish R. Jadi dia melewati O, P, Q, R. Sekarang jika satu kotak mewakili 1 km. Jadi ini satu kotak ini mewakili 1 km. Maka perpindahan total yang dialami tiap peserta adalah. Jadi perpindahan totalnya ini kita tarik garis ke sini. Oke, O ke R. Berapa perpindahan totalnya? Untuk memudahkan kalau seperti ini kita buat modelnya ini, kita buat garis bantu. Jadi kita buat garis bantu. Teman-teman sekalian, garis bantunya misalkan saya kasih garis hijau di sini. Kita buat model siku-siku supaya bisa dikerjakan dengan teorema Pythagoras. Warna merah lebih bagus. Nah, sekarang jadi ini kita buat siku-siku. Nah, sekarang kita hitung kotaknya. Yang ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kotak. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 kotak. Jadi otomatis panjangnya OR itu pasti lebih besar dari 9 dan 12. Tidak mungkin di bawahnya. Oke, berarti 10 ini otomatis salah. Maka resultannya OR-nya itu sama dengan akar 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. 12 pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 9 pangkat 2 sama dengan 81. Hasilnya 144 ditambah 81, hasilnya sama dengan akar berapa ini? 225. Akar 225 itu sama dengan 15, betul. Jadi jaraknya sama dengan 15. Boleh juga ini disederhanakan. Kalau kita mau sederhanakan seperti soal awal tadi, itu bisa dibuat akar 3 pangkat 2, 9 kali berapa ya? Nah, ini 9 kali 9, 81. Ini 9 kali 9, 81. Berarti kali 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Oke, sama saja ya. Hasilnya ini 5 tambah 3 berarti 15. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Soal berikutnya coba kita perhatikan. Jadi di sini ada seorang anak berjalan lurus 10 meter ke barat. Ini 10 meter ke barat. Jadi kita tandai dulu 10 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 15 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah, apakah 18 meter ke arah barat daya, atau 14 meter ke arah selatan, 13 meter ke tenggara, 12 meter ke timur, atau 10 meter ke arah tenggara. Cara menyelesaikannya, teman-teman sekalian coba perhatikan, kita misalkan titik awalnya di tengah-tengah. Titik startnya. Ini kita bisa buat titik sembarang ya untuk atau bisa saya buat di sini. Titik awalnya di sini, dia bergerak dulu, bergerak pertama dari atas ya, bagus, ke barat. Sini ya. Ke barat dulu, berarti ke sini sejauh 10. Nah, kemudian ke bawah ke selatan lagi bergerak sejauh 12, ini lebih panjang. Kemudian setelah itu dia bergerak ke timur, berarti ke sini sejauh 15. Ini tadi 10, berarti lebih panjang ini. Nah, ini 15. Oh, terlalu panjang ya. Nah, sekarang
Yang ditanyakan adalah perpindahan. Berarti perpindahannya ke sini. Nah, ini bisa kita tentukan arahnya. Jadi arahnya ini miring. Berarti ini tenggara ya. Ini bukan barat daya, salah. Selatan juga bukan. Timur bukan. Berarti A, B, D sudah salah antara 13 dengan 10. Karena arahnya kita sudah tahu tenggara. Nah, sekarang kita lihat teman-teman sekalian. Ini bisa membentuk Pitagoras. Nah, ini 12. Karena ini di atas panjangnya 10, berarti di sini 15, ini sisa 5. 12, 5. Nah, sekarang kita hitung. Oh, tidak mungkin 10 ya. 10 ini pasti nilai sisi miringnya lebih besar dari 5 dan 12. Karena sisi miring itu pasti lebih panjang daripada sisi tegaknya. Berarti ini salah, otomatis jawabannya C. Bisa kita buktikan. Jadi akar 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Sudah tadi kita selesaikan. 15, 12, 5, 12 itu triple Pitagorasnya 5, 12, itu 13. Nah, caranya kita bisa membuat triple Pitagoras seperti 3, 4, 5. Berarti kalau di sini 6, berarti di sini 8, berarti di sini dikali 2 juga 10, dan seterusnya. Berarti ini 25 ditambah 144 sama dengan akar 169. 169 akar 169 sama dengan 13. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan soal berikut ini. Misalkan pada acara lomba lari dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, ini 2015. Sudah lewat. Setiap peserta mulai berlari dari titik start A dan finish di titik D. Ini juga tadi kita sudah kerjakan, cuma model lintasannya berbeda. Seperti gambar. Jika satu kotak mewakili 1 km, maka perpindahan total yang ditempuh setiap pelari. Berarti perpindahan totalnya kita tarik dari A ke D. Nah, supaya mudah kita kerjakan, kita buat siku-siku seperti ini. Kemudian kita hitung kotaknya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kotak. Ke atas ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Berarti 12, 5. Sisi miringnya otomatis tadi sudah tahu pasangannya pasti 13. Jadi itu saja dihafal teman-teman sekalian. Itu 12, 5, 12. Berarti sisi miringnya 13. 3, 4, sisi miringnya 5. Dan seterusnya. Baik, demikian pembahasan sudah selesai ini. Demikian pembahasan soal materi vektor. Saya akan sampaikan secara ringkas garis besar materi tentang vektor. Jadi dalam fisika dilihat dari arahnya dan besarnya. Besaran itu dibagi dua, ada namanya besaran vektor dan ada besaran skalar. Besaran vektor itu melihat arahnya, bukan sekedar nilainya saja, tapi arahnya sangat diperhatikan. Saya kasih contoh ringan, misalkan dalam pembahasan tentang gerak, kita mengenal istilah jarak dengan perpindahan. Misalkan saya buat 3 titik di sini, ada titik A, kemudian titik B, dan titik C. Titik A, B, dan C. Misalkan ini masing-masing jaraknya 2 meter. A ke B 2, B ke C 3. Misalkan ada benda, ada satu partikel atau benda lah, dia bergerak dari A ke B, kemudian B ke C, kemudian kembali lagi ke B. Nah, di sini ada perbedaan kalau kita bahas masalah vektor. Kalau dia bicara tentang skalar saja nilainya, ada istilah jarak. Kalau ditanyakan hanya jaraknya saja, maka jarak tempuhnya ini dari A ke B 2 meter, B ke C 2 meter, C ke B 2 meter, berarti totalnya 6. Jadi kalau ditanya jaraknya 6. Tapi kalau ditanyakan vektornya, perpindahannya, maka bukan 6. Dilihat arahnya. Dari A ke B, kemudian B ke C, C ke B. Dari C ke B ini dia berlawanan arah. Jadi arah bergerakannya seperti ini. A ke B, kemudian B ke C, kemudian ke sini lagi. Maka ini titik terakhirnya. Kalau perpindahan adalah jarak terdekat dari titik pergerakan awal sampai akhir. Berarti jaraknya hanya di sini. Yaitu perpindahannya hanya 2. Jadi 2 ini adalah vektornya. Sementara jaraknya 6. Itu secara ringkasnya. Atau misalkan ada benda bergerak seperti ini. Dia bergerak dari A ke B sejauh 3. Kemudian dia bergerak lagi. Misalkan A ke B. Kemudian bergerak ke utara lagi, lurus, tegak lurus di sini ke C. Nah, anggap ini lurus, misalkan ini 3, ini 4. Maka kalau kita bahas jaraknya ini 7.
Tapi kalau dibahas vektornya, maka vektornya adalah ini perpindahannya dari A ke C. Nah, itu kira-kira gambaran tentang vektor. Kalau misalkan dalam sudut pandang lain, kita bicara vektor, misalkan tentang gaya, biasa juga digambarkan dalam model analitis. Dia buat sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita buat dalam model analitis di sumbu X dan sumbu Y, misalkan saya buat salib sumbu seperti ini. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Misalkan ada gaya, misalkan di sumbu X ini dia ada gaya 2 Newton. Kemudian dia juga bergerak di sumbu Y 2 Newton. Nah, di sini misalkan ada 2 Newton, di sini 2 Newton. Ini ibaratnya misalkan ini satu balok, dia ditarik ke sini 2 Newton, tapi ada juga gaya yang menariknya ke atas 2 Newton. Ditanyakan berapa resultan gayanya, vektornya yang menarik benda ini. Maka untuk menghitungnya kalau dalam salib sumbu ini, R itu disimbolkan sama dengan akar, ya jumlah semua resultan semua di sumbu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Jadi kita harus cari total dulu semua gaya-gaya yang bekerja di sumbu X, sumbu Y. Misalkan saya tambah lagi ada yang bergerak ke sini 3 Newton. Misal, nah, maka kita cari dulu di X. Di sini gaya yang bekerja di X adalah minus 1 ke kiri. Jadi ini karena ini positif, 2 ditambah min 3. Ini min 1, berarti min 1 pangkat 2. Kalau Y-nya 2 ditambah 2 pangkat 2. Jadi min 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan akar 5. Jadi maka nilai resultannya kalau seperti ini adalah R-nya akar 5. Nah, beda lagi kalau misalkan ada model seperti ini. Di sini saya tulis salib sumbunya. Misalkan gayanya miring ke sini. Misalkan membentuk sudut 45 ini atau sudut misalkan 45 ini sudutnya. Misalkan gayanya 10 Newton. Nah, berapa resultannya? Maka kita harus cari dulu. Jadi kalau miring seperti ini di sumbu X, kalau dia menarik gaya seperti ini, otomatis akan ada pengaruh gaya ke X, ada juga ke Y. Berarti di sini 10 cos 45. Di sini 10 sin 45. Jadi seperti itu. Harus dicari dulu gayanya di X, kemudian gayanya juga di Y. Dicari di sini 10 sin 45. Nah, sinus 45 kan 1/2 akar 2. Jadi nanti 5 akar 2 pangkat 2 ditambah 5 akar 2 pangkat 2. Seperti itu hasilnya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kita pelajari. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.